Nisa adalah seorang perempuan muda berusia 24 tahun yang bekerja sebagai sales marketing di sebuah perusahaan kecil yang berspesialisasi dalam produk kecantikan. Meskipun perusahaan itu tidak sepopuler merek besar, Nisa memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk menjual produk-produk tersebut. Ia sering terlihat ceria, tetapi di balik senyumannya, terdapat kerisauan yang terus menghantuinya. Dengan gaji yang pas-pasan, Nisa merasa tertekan untuk mencapai target penjualan yang selalu meningkat. Setiap hari, Nisa melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di pusat perbelanjaan, menawarkan produk kepada pelanggan yang lewat. Banyak yang mengabaikannya, tetapi Nisa tetap bersikeras, berusaha membangun hubungan dengan setiap orang yang ia temui. Namun, semakin lama, ia merasa semakin sulit untuk berkompetisi. Rekan-rekannya di kantor mulai meraih kesuksesan, mendapat bonus, dan bahkan penghargaan, sementara Nisa masih terjebak di tempat yang sama. Suatu malam, setelah pulang dari kerja, Nisa memutuskan untuk mengunjungi pasar malam yang terkenal di kotanya. Pasar itu selalu ramai dengan pedagang dan pengunjung yang mencari berbagai barang unik. Nisa berharap bisa menemukan sesuatu yang menarik untuk mengalihkan pikirannya dari tekanan kerja. Saat berjalan-jalan, ia melihat berbagai macam barang antik yang dijual oleh seorang pedagang tua. Pedagang itu memiliki aura misterius, dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Salah satu barang yang menarik perhatian Nisa adalah sebuah kalung kuno yang terbuat dari batu hitam berkilau. Kalung itu tampak berbeda dari yang lain, seolah memiliki cerita dan kekuatan tersembunyi. Ketika Nisa bertanya tentang kalung itu, pedagang tua itu tersenyum dan berkata, kalung ini memiliki kekuatan untuk mendatangkan kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Nisa tertawa kecil, merasa bahwa itu hanyalah mitos yang tidak masuk akal. Namun, saat ia beranjak pergi, pedagang itu menambahkan, setiap kekayaan ada tumbalnya, Nisa. Kata-kata itu mengguncang Nisa. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa menghentikan pikirannya tentang kalung tersebut. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya cerita belaka, tetapi rasa penasaran terus membayangi hatinya. Ia mulai membayangkan betapa luar biasanya jika ia bisa mengubah hidupnya dengan cara yang mudah. Keesokan harinya di kantor, Nisa melihat rekan-rekannya, terutama Sari, yang selalu bersikeras untuk mencapai targetnya. Sari baru saja membeli mobil baru dan merayakan kesuksesannya dengan pesta kecil di kantor. Nisa merasa iri, tetapi juga terinspirasi. Ia ingin meraih kesuksesan seperti mereka, tetapi jalan yang ia tempuh terasa semakin sulit. Hari demi hari berlalu, dan Nisa terus menghadapi kegagalan dalam penjualannya. Suatu malam, ketika ia sedang menonton video di YouTube tentang kisah-kisah sukses dan pesugihan, ia kembali teringat pada kalung kuno yang dijual oleh pedagang tua. Video itu menceritakan tentang orang-orang yang berhasil meraih kekayaan dengan cara yang tak biasa, tetapi harus membayar harga yang sangat mahal. Rasa penasaran dan ambisi Nisa semakin memuncak. Ia mulai mempertimbangkan kembali tawaran aneh dari pedagang tua. Apakah kalung itu benar-benar memiliki kekuatan? Apakah ia berani mengambil risiko untuk meraih impiannya? Dalam kegelapan malam, Nisa merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Keputusan yang ia ambil di malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Nisa tiba di pasar malam dengan rasa berdebar dan sedikit ragu. Malam itu, suasana pasar dipenuhi oleh keramaian pengunjung yang berdesakan, suara tawa, dan aroma makanan yang menggoda. Namun, bagi Nisa, semua itu terasa samar. Pikiran dan perasaannya terfokus pada satu tujuan, menemukan pedagang tua dan kalung misterius yang telah mengganggu pikirannya sejak pertemuan pertama mereka. Setelah mencari-cari, Nisa akhirnya menemukan kios kecil yang dikelilingi barang-barang antik. Di sana, pedagang tua itu berdiri, menunggu dengan senyuman tipis di wajahnya. "Ah, kamu kembali," katanya dengan nada ramah namun misterius. Nisa merasa seolah-olah pedagang itu sudah menantinya. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati dan bertanya tentang kalung yang ia lihat sebelumnya. Kalung itu, seperti yang telah kukatakan, memiliki kekuatan.
Banyak orang yang telah menggunakannya untuk mendatangkan kekayaan, ujar pedagang tua sambil mengulurkan kalung tersebut ke arah Nisa. Tetapi ingat, Nisa, setiap kekayaan ada tumbalnya. Apakah kamu bersedia membayar harga itu? Nisa terdiam sejenak, merasakan berat kata-kata itu. Namun, ambisi dan keinginannya untuk meraih kesuksesan melebihi rasa takutnya. Saya siap, jawabnya dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Ia membeli kalung itu dengan uang tabungannya, dan saat kalung itu menyentuh kulitnya, ia merasakan getaran aneh, seolah ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Kembali ke rumah, Nisa memasang kalung di lehernya dengan penuh harapan. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia mulai meraih penjualan yang luar biasa. Pelanggan berdatangan, dan ia menjadi bintang di kantor. Rekan-rekannya mulai memperhatikan kesuksesannya, dan Nisa merasa bangga. Namun, di balik kesenangan itu, ia merasakan kehadiran yang aneh dan gelap. Suatu malam, saat Nisa sedang pulang dari kerja, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Hembusan angin dingin menyentuh kulitnya, dan bayangan gelap melintas di sudut matanya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Meski demikian, rasa ketakutan menggelayut di pikirannya. Apakah ini akibat dari kalung yang ia kenakan? Dalam perjalanan pulang, bayangan itu terus mengikutinya, membuatnya merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Sesampainya di rumah, Nisa mencoba menenangkan diri. Ia membuka laptop dan mencari informasi tentang kalung tersebut. Setelah mencari-cari, ia menemukan banyak cerita tentang orang-orang yang terjebak dalam pesugihan. Banyak yang sukses dalam waktu singkat, tetapi tidak sedikit yang mengalami nasib buruk. Mereka kehilangan orang-orang terkasih dan harta yang dimiliki, terjebak dalam lingkaran kegelapan. Keesokan harinya, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan Sari, sahabat sekaligus rekan kerjanya yang selalu optimis. Nisa menceritakan kesuksesannya dan juga perasaan aneh yang ia alami. Sari mendengarkan dengan seksama, tetapi ia mengingatkan Nisa untuk berhati-hati. Kadang, kesuksesan datang dengan harga yang tidak kita inginkan, kata Sari, memperhatikan ekspresi Nisa. Nisa mencoba untuk mengabaikan peringatan itu. Dalam pikirannya, kesuksesan adalah segalanya. Ia mulai membeli barang-barang mewah, berpesta dengan teman-teman, dan menikmati hidupnya yang baru. Namun, setiap malam, ia terus dihantui oleh bayangan gelap yang semakin mendekat. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya, tetapi ambisi untuk mempertahankan kesuksesan mengalahkan semua itu. Suatu malam, saat ia sedang melamun di balkon, Nisa melihat langit yang penuh bintang. Ia kembali teringat pada pedagang tua dan kata-katanya yang menghantui, setiap kekayaan ada tumbalnya. Dalam kegelapan malam, Nisa merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mulai merasa bahwa kalung itu bukan hanya simbol keberuntungan, tetapi juga kutukan yang akan menghancurkannya. Keesokan pagi, Nisa kembali ke pasar malam dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan dari pedagang tua tersebut. Namun, saat ia tiba, kios itu sudah tidak ada. Seolah-olah pedagang dan kalung itu tidak pernah ada. Hati Nisa berdegup kencang. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak dapat ia kendalikan. Setelah pencariannya di pasar malam yang sia-sia, Nisa pulang dengan perasaan cemas dan bingung. Ia tidak bisa menghapus pikiran tentang kalung dan pedagang tua dari benaknya. Keberhasilannya dalam penjualan terus berlanjut, namun semakin ia meraih kesuksesan, semakin kuat pula kehadiran bayangan gelap yang terus mengikutinya. Nisa merasa seolah-olah ada sesuatu yang menuntutnya untuk membayar harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan Nisa mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Keberhasilan yang ia nikmati terasa hampa, dan bayangan Rina, sahabatnya, mulai muncul dalam pikirannya. Rina adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungnya, bahkan di saat-saat terburuk. Nisa mulai menyadari bahwa dalam mengejar kesuksesan, ia telah mengabaikan orang-orang terdekatnya. Suatu malam, saat Nisa sedang beristirahat di apartemennya, ia menerima pesan teks dari Rina. "Nisa, kita perlu bicara. Ada yang ingin aku sampaikan."
Nisa merasa terharu dan bahagia mendengar kabar dari Rina, tetapi saat ia membalas pesan itu, Rina tidak menjawab. Keesokan harinya, Nisa merasa gelisah dan memutuskan untuk mengunjungi Rina di rumahnya. Saat sampai di rumah Rina, Nisa mendapati pintu terbuka, tetapi rumah itu sepi. Ia memanggil nama Rina, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Nisa menjelajahi rumah, merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, ia menemukan catatan di meja makan yang ditinggalkan Rina. Catatan itu berisi pesan bahwa Rina terlibat dalam sebuah ritual pesugihan dan merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Aku harus pergi, Nisa. Maafkan aku," bunyi catatan itu. Hati Nisa hancur. Ia tidak bisa membayangkan bahwa sahabatnya terjebak dalam dunia yang sama dengan yang ia masuki. Ia mulai berpikir bahwa hilangnya Rina mungkin ada hubungannya dengan kalung yang ia kenakan. Dalam kegelapan malam, Nisa merasa bersalah dan ketakutan. Ia bertekad untuk mencari Rina dan menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Nisa mencoba mencari informasi tentang ritual pesugihan yang Rina lakukan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di internet, membaca forum-forum dan artikel tentang pesugihan. Dari situ, ia belajar bahwa banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara yang sama, tetapi seringkali mereka harus mengorbankan seseorang yang mereka cintai sebagai tumbal. Nisa merasakan ketakutan yang mendalam, merasa seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Akhirnya, Nisa mendapatkan petunjuk bahwa Rina mungkin berada di sebuah tempat di pinggiran kota, di mana banyak orang melakukan ritual pesugihan. Dengan tekad yang bulat, Nisa memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Dalam perjalanan, ia terus berdoa agar dapat menemukan sahabatnya dan membawa Rina kembali ke kehidupannya yang normal. Setibanya di lokasi yang dituju, Nisa melihat banyak orang berkumpul, melakukan berbagai ritual aneh. Suasana di sana terasa mencekam, dan Nisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mencari-cari Rina di antara kerumunan, tetapi tidak melihatnya. Ketika ia semakin dalam memasuki tempat itu, ia mendengar suara-suara aneh dan melihat cahaya lilin yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, Nisa melihat sosok Rina di tengah kerumunan, dikelilingi oleh orang-orang yang tampak serius. Rina terlihat pucat dan tertegun, seolah terjebak dalam trans. Nisa berlari menuju sahabatnya, tetapi saat ia mendekat, sekelompok orang menghentikannya. "Jangan masuk, ini bukan tempatmu," teriak salah satu dari mereka. Nisa merasa putus asa, tetapi ia tidak bisa mundur. Dengan segenap keberanian, Nisa menerobos kerumunan dan berusaha menarik Rina keluar. "Rina, ini aku, Nisa, ayo kita pergi." Rina terbangun dari trans dan menatap Nisa dengan tatapan bingung. "Nisa, apa yang kau lakukan di sini?" Ia terlihat terkejut dan ketakutan. Nisa menarik Rina keluar dari kerumunan, tetapi saat mereka berbalik untuk pergi, seorang pemimpin ritual menghampiri mereka. "Jika kau ingin pergi, salah satu dari kalian harus membayar harga," katanya dengan suara menakutkan. Nisa merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Rina dan Nisa saling memandang, kebingungan dan ketakutan menyelimuti mereka. Nisa merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan, apakah ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga demi menyelamatkan sahabatnya. Nisa berusaha menjelaskan kepada Rina tentang kalung dan semua yang telah terjadi, tetapi Rina sudah terperangkap dalam ketakutan dan rasa bersalah. "Aku tidak ingin menjadi tumbal, Nisa. Tetapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Rina mengisyaratkan bahwa ia siap bertanggung jawab atas pilihan yang telah ia buat. Dalam momen penuh ketegangan, Nisa meraih tangan Rina dan berteriak, "Tidak. Kita bisa keluar dari sini bersama-sama." Namun, saat ia mencoba melarikan diri, bayangan gelap muncul di hadapan mereka. Sosok itu tampak mengancam, dan Nisa merasakan bahwa pilihan yang telah ia buat untuk mengejar kekayaan kini membawa mereka pada jalan yang gelap dan penuh risiko. Setelah terjebak dalam situasi menegangkan di tempat ritual pesugihan, Nisa dan Rina berdiri berhadapan dengan pemimpin ritual yang mengancam. Dalam kegelapan malam yang mencekam, Nisa merasakan ketakutan yang mendalam. Rina tampak semakin cemas,
dan Nisa bisa melihat kilasan kesedihan di mata sahabatnya. Dalam hati, Nisa bertekad untuk menyelamatkan Rina, apapun risikonya. Jika kalian ingin pergi, satu dari kalian harus menjadi tumbal, ujar pemimpin ritual dengan suara dingin dan tajam. Nisa merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa membiarkan Rina mengorbankan diri, tetapi di sisi lain, ia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam kepanikan, Nisa mencoba berpikir cepat. Tidak, kami tidak mau. Kami hanya ingin pergi, teriak Nisa, suara serak karena ketakutan. Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin kuat aura kegelapan yang menyelimuti mereka. Rina menatap Nisa, dan dalam sekejap, Nisa melihat keputusan terberat dalam hidup mereka. Tidak, Nisa, aku yang harus melakukan ini, kata Rina lirih, suaranya bergetar. Ini semua karena aku yang terjebak dalam pesugihan ini, dan aku yang harus membayar harganya. Nisa merasa hatinya hancur mendengar kata-kata sahabatnya. Tapi kita bisa mencari jalan lain. Kita bisa melawan. Nisa mendesak, mencoba meyakinkan Rina. Rina menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kadang, kita tidak bisa melawan takdir. Aku sudah terlanjur terjebak dalam semua ini. Jika aku tidak melakukan ini, kita akan kehilangan segalanya. Nisa merasakan kepedihan yang mendalam. Mereka berdua terjebak dalam kesedihan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Akhirnya, Rina mengambil langkah maju, berani menghadapi pemimpin ritual. Baiklah, aku akan melakukannya, katanya dengan suara tegas, tetapi Nisa bisa melihat ketakutan di matanya. Nisa berusaha meraih tangan Rina, tetapi Rina menarik tangannya dan berbalik. Jangan, Nisa, ini adalah pilihanku. Kau harus kembali dan teruskan hidupmu. Rina kemudian melangkah ke depan, dan suasana di sekitar mereka mulai berubah. Orang-orang di sekitar ritual mulai berkumpul, menyaksikan momen itu dengan hening. Nisa merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak ingin kehilangan Rina, tetapi ia juga tahu bahwa Rina sudah mengambil keputusan. Dalam ketidakberdayaan, Nisa hanya bisa berdiri dan menatap sahabatnya. Pemimpin ritual mulai mempersiapkan segalanya. Ia mengeluarkan lilin dan mengatur altar di tengah kerumunan. Dalam hatinya, Nisa berdoa agar ada cara untuk menghentikan semua ini. Ia merasakan kehadiran bayangan gelap yang semakin mendekat, mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka. Nisa tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya. Saat pemimpin ritual mulai mengucapkan mantra, Nisa merasa putus asa. Rina, jangan, kita bisa mencari cara lain. Teriaknya, tetapi Rina hanya menggelengkan kepala. Ini adalah jalan terbaik, Nisa. Aku mencintaimu seperti sahabatku. Kau harus hidup, dan aku akan selalu ada bersamamu, meskipun aku pergi. Air mata mengalir di wajah Nisa. Ia merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Dalam momen itu, Nisa menyadari betapa berharganya persahabatan mereka, dan betapa bodohnya ia selama ini mengejar kekayaan tanpa memikirkan orang-orang yang dicintainya. Rina adalah segalanya baginya, dan kini ia harus kehilangan sahabatnya. Saat mantra diucapkan, energi di sekeliling mereka berubah menjadi sangat berat. Nisa merasakan gelombang kegelapan yang menyelimuti semua orang yang hadir. Rina berdiri di tengah altar, dan saat pemimpin ritual mengangkat tangan, Nisa merasa dunia di sekelilingnya berputar. Rina, teriak Nisa, berusaha menerobos kerumunan. Namun, seolah ada kekuatan yang menahannya. Rina menatapnya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga dengan ketegasan. Aku akan baik-baik saja. Ingat, kita akan selalu bersama. Dengan suara gemuruh, pemimpin ritual menyelesaikan mantranya, dan seberkas cahaya gelap melingkupi Rina. Nisa merasa tercekik. Dalam hitungan detik, semuanya terjadi begitu cepat. Rina menghilang dalam cahaya gelap itu, dan Nisa terjatuh, merasakan sakit yang tak tertahankan. Ketika cahaya itu padam, kerumunan mulai bubar, dan Nisa tergeletak di tanah, menangis tak terkendali. Ia merasa kosong, seolah jiwanya hancur. Rina telah pergi, dan Nisa kini terjebak dalam penyesalan yang mendalam.
Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sahabatnya, dan semua kesuksesannya terasa hampa. Dalam keheningan malam, Nisa berlutut, merasakan kesedihan dan kegelapan menyelimutinya. Ia menyadari bahwa semua yang ia cari dalam hidup ini, kekayaan, kesuksesan, tidak ada artinya tanpa orang-orang yang dicintainya. Rina adalah tumbal yang tidak seharusnya terjadi, dan Nisa merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tidak ada akhir. Saat Nisa berusaha bangkit, ia melihat bayangan gelap yang sama menghampirinya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara Rina yang berbisik, "Jangan bersedih, Nisa. Hidupmu masih berlanjut." Namun, Nisa tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang hancur, ia bertekad untuk mencari pengampunan dan mengakhiri semua kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Tetapi apakah ada jalan kembali setelah semua yang terjadi? Nisa terbangun keesokan harinya dengan rasa hampa yang menyelimuti hatinya. Setiap sudut apartemennya mengingatkannya pada Rina. Sejak malam ritual itu, hidupnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Kesedihan yang mendalam membuatnya sulit untuk berfungsi, dan semua kesuksesan yang ia raih kini terasa sia-sia. Ia merindukan tawa sahabatnya, percakapan sederhana mereka, dan dukungan Rina yang selalu ada di saat-saat sulit. Dengan penuh penyesalan, Nisa mulai mengingat kembali semua yang terjadi. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan mengejar kekayaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Rina, yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, kini telah pergi selamanya, meninggalkan bekas luka yang takkan pernah sembuh. Setiap malam, Nisa terbangun dengan mimpi buruk tentang Rina. Dalam mimpinya, ia melihat Rina terjebak dalam kegelapan, memanggilnya dengan penuh harapan. Rina selalu mengulangi kalimat yang sama, "Kenapa kamu tidak menyelamatkanku, Nisa?" Dengan setiap sapaan itu, Nisa merasa semakin tertekan. Rasa bersalahnya semakin dalam, dan ia merasa seolah kegelapan itu adalah kutukan yang tidak bisa ia hindari. Suatu sore, ketika Nisa berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikirannya, ia melihat sekelompok orang berkumpul. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat, berharap bisa melupakan sejenak kesedihannya. Namun, saat ia melihat apa yang terjadi, hatinya kembali hancur. Mereka sedang melakukan ritual pesugihan yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Suasana itu mengingatkannya pada Rina, dan rasa marah serta penyesalan kembali menyerangnya. Nisa merasa seolah-olah dunia sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa membiarkan orang lain terjebak dalam permainan berbahaya ini seperti dirinya dan Rina. Dengan semangat baru, ia menghampiri kerumunan dan berteriak, "Hentikan. Ini semua hanya ilusi. Kekayaan tidak sebanding dengan apa yang kalian korbankan." Namun, suaranya tenggelam dalam keramaian, dan orang-orang tidak mengindahkannya. Dalam momen itu, Nisa menyadari bahwa ia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa berusaha untuk menghentikan siklus ini. Ia mulai berbicara kepada orang-orang di sekitar, berbagi kisahnya tentang Rina dan bagaimana pesugihan telah menghancurkan hidup mereka. Beberapa orang mulai mendengarkan, tetapi banyak yang tetap terjebak dalam keinginan mereka untuk cepat kaya. Merasa putus asa, Nisa memutuskan untuk kembali ke pasar malam di mana ia pertama kali bertemu dengan pedagang tua. Ia berharap dapat menemukan cara untuk mengembalikan kalung dan membebaskan dirinya dari kutukan yang mengikutinya. Namun, saat ia tiba di sana, kios pedagang tua itu telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Nisa merasa tertekan dan bingung. Apakah semua ini hanyalah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir? Dalam perjalanan pulang, Nisa teringat pada cerita-cerita yang pernah ia baca tentang kekuatan untuk mengubah nasib. Ia mulai mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia memutuskan untuk melakukan ritual pemulihan sendiri, berharap bisa mengirimkan doa dan pengampunan untuk Rina. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Rina bisa tenang dan agar ia bisa melanjutkan hidupnya, meskipun tanpa sahabatnya. Nisa mengumpulkan semua barang yang memiliki kenangan tentang Rina, foto, surat, dan barang-barang kecil yang selalu mengingatkannya pada mereka. Ia mengatur altar kecil di apartemennya, menyalakan lilin,
dan meletakkan bunga sebagai tanda penghormatan. Dalam keheningan malam, ia mulai berbicara kepada Rina, "Aku minta maaf, Rina. Aku seharusnya bisa menyelamatkanmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Setelah beberapa saat, ia merasakan kedamaian yang aneh. Mungkin ini adalah cara untuk menebus kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan Rina. Namun, saat Nisa berdoa, ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi di sekelilingnya. Bayangan gelap yang selalu mengikutinya mulai menghilang, tetapi rasa sakit dan penyesalan masih ada di dalam hatinya. Malam itu, saat Nisa berbaring di tempat tidurnya, ia merasakan kehadiran Rina yang lembut. Dalam mimpinya, ia melihat Rina tersenyum padanya, seolah memberitahu bahwa ia sudah tenang. "Jangan bersedih, Nisa. Hidupmu masih berlanjut, dan aku akan selalu bersamamu dalam kenangan," kata Rina, suaranya lembut dan menenangkan. Saat pagi tiba, Nisa terbangun dengan perasaan campur aduk. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun Rina telah pergi, kenangan dan pelajaran yang ia dapatkan akan selalu bersamanya. Nisa bertekad untuk hidup dengan cara yang lebih baik, tidak lagi terjebak dalam ambisi yang menghalangi kebahagiaannya. Namun, meskipun ia berusaha untuk melanjutkan hidup, rasa kehilangan yang mendalam terus membayangi setiap langkahnya. Nisa tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Rina, dan setiap kali ia melihat kalung yang tersisa di mejanya, ia akan diingatkan akan harga yang harus dibayar untuk mengejar kesuksesan.